Bab 999. Membutakan mata. Tuan Wang, aku tidak bermaksud begitu, aku pikir ada bala bantuan, kamu bisa tenang. Jangan katakan lagi, karena orang ini juga alkemis, menurut aturan dia ditugaskan untuk memeriksa pasien, kemampuanku terbatas, aku pamit. Suara itu semakin keras dan keras lagi, seorang lelaki tua berjalan keluar ruangan dengan penuh amarah. Mo Zayu masih mencoba untuk mengejarnya, memohon dengan suara getir. Ini, Tuan Mo Zayu tidak menyapa orang ini, karena mengizinkanku untuk membantu. Melihat kejadian semacam ini, Eric Qin tercengang. Apa ada aturan seperti itu? Tetua Hu juga tersenyum pahit, klan monster kita tidak memiliki banyak kontak dengan alkemis manusia, aku benar-benar tidak tahu jika ada hal seperti itu. Eric Qin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Menurut aturan alkemis, jika mencari alkemis untuk berobat, maka tidak boleh memanggil alkemis lain untuk mengobatinya, kecuali jika pasiennya yang berkenan, jika tidak maka akan menimbulkan kecanggungan dari kedua alkemis. Mo Zayu yang hanya memikirkan putrinya dalam benaknya, mana mungkin memiliki pemikiran semacam itu. Seorang alkemis itu dengan cepat keluar dari halaman kecil rumah mereka, sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Mo Zayu. Setelah melihat ini, Tetua Hu bergegas untuk menghentikan orang itu. Eric Qin juga mendekat, bagaimanapun juga dia datang untuk membantu. Jika tuan ini pergi, semua malah akan semakin merepotkan. Siapa kamu? Pergi sana. Alkemis itu melirik Tetua Hu dan berteriak dengan marah saat melihat ada orang yang menghalanginya. Tuan, aku tidak bermaksud untuk mengambil pasien ini, dia datang ke sini untuk membantumu. Meskipun orang ini tidak bersedia untuk mendengarkan, Eric Qin tetap memposisikan postur tubuhnya sangat rendah dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengannya. Namun, alkemis itu sama sekali tidak berniat untuk menggubris Eric Qin. Dia melihat ke atas dan ke bawah, mencoba mengamati Eric Qin, setelah itu baru mencibir, orang yang Mo Zayu cari itu kamu. Alkemis yang tidak bisa diandalkan sepertimu benar-benar hal yang mengerikan di dunia, orang sepertimu juga bisa mengobati pasien, lucu sekali. Meski Eric Qin selalu memakai masker kulit manusia, wajahnya masih saja terlihat begitu muda, dalam benaknya. Usia seperti itu tidak layak untuk menjadi muridnya, apalagi untuk mengobati penyakit orang lain. Kenapa? Usiaku tidak setua dirimu, dan itu berarti jika kemampuan medisku tidak lebih baik darimu. Eric Qin mengerutkan keningnya keheranan. Tuan, tenangkan amarahmu. Mo Zayu juga berusaha untuk mengejar, dan memohon kepadanya. Hehe, aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku tidak akan pergi. Tuan Wang mencibir, Mo Zayu, karena kamu memiliki mata yang jeli, dan kamu sudah menemukan alkemis jenius muda, kepercayaan diri yang dia katakan, aku juga ingin mempelajarinya, apa yang pembohong ini kuasai sebenarnya. Tuan, kamu sudah semakin tua, jika kita bertemu nanti, jangan sampai matamu menjadi buta. Tuan Wang sangat sombong sehingga ekspresi di wajah Eric Qin juga menjadi dingin, dan perkataannya juga terdengar sinis. Apa kalian dengar? Dia tidak menghormati yang lebih tua, apa orang ini yang kamu pilih? Tuan Wang menunjuk ke wajah ke Eric Qin, jari-jarinya sampai gemetar karena marah. Tuan Qin, ini. Tetua Hu terperangkap di tengah pertengkaran mereka, hal itu membuatnya sedikit kesulitan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, jika aku tidak bisa mengenali penyakitnya itu, maka orang ini juga tidak akan bisa mengetahuinya. Eric Qin tersenyum percaya diri. Ada resep pil yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang dalam pikirannya, ditambah dengan dia yang sering berlatih dan mencoba berulang kali di ruang penyulingan setiap harinya, dalam dunia tersembunyi, kemampuan medisnya sendiri bisa melebihi ekspektasinya. Dan Tuan Wang ini tampaknya tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Lagi pula, status seperti alkemis sejati,
identitas Mo Zayu membuatnya sulit untuk mengundang alkemis pihak lain. Melihat Erik Qin yang melangkahkan kakinya ke dalam taman, Mo Zayu dan Tetua Hu tersenyum pahit dan setelah itu baru mengikuti dari belakang. Cih, aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengacau. Tuan Wang mencibir, mengarahkan tangannya ke belakang punggungnya dan mengikuti langkah kaki mereka. Saat Erik Qin masuk ke dalam ruangan, bau obat terasa lebih menyengat. Rumah itu terbagi menjadi dua ruangan, di dalam dan di luar. Di pojok ruangan luar, ada tumpukan segala macam peralatan yang digunakan dalam penyulingan obat, seperti resep dan obat-obatan yang tersisa untuk Putri Mo Zayu. Tuan, kebetulan kamu ada di sini, dan Nona memuntahkan darah lagi. Begitu Erik Qin masuk, seorang pelayan keluar dari dalam ruangan, wajah kecilnya penuh ketegangan, tangannya terlihat memegang sapu tangan dengan noda darah merah cerah di atasnya. Melihat noda darah itu, mata Mo Zayu langsung memerah, dia langsung mendorong pintu dan berjalan ke ruang dalam. Putriku, cepat bangun. Mendengar Mo Zayu berteriak, Erik Qin langsung mengangkat alisnya. Sebelum dia sempat memikirkan hal lainnya, dia langsung melangkahkan kakinya berjalan masuk ke dalam. Terlihat ada seorang wanita terbaring di atas tempat tidur. Dia sudah tidak sadarkan diri, auranya terlihat sangat meredup, terlihat jelas jika dia sedang sakit parah. Hehe, sudah waktunya kamu bertindak. Ketika Tuan Wang melihat pemandangan ini, alih-alih merasa khawatir, dia malah tidak bisa menahan tawa yang tersimpul di wajahnya. Jika kamu tidak mau membantu, pergi saja. Erik Qin berteriak dingin, tekanan dari tubuhnya tanpa sadar memancar keluar, ekspresi di wajah Tuan Wang terlihat sedikit berubah, langkahnya mundur ke belakang. Aku hanya ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Tuan Wang menjawab tenang. Harus segera diobati. Erik Qin meletakkan tangannya di pergelangan tangan gadis itu, dan setelah menyapu Reiki, dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Qin, apa yang harus aku lakukan agar dia bisa sembuh? Mo Zayu dengan erat menggenggam tangan Erik Qin. Pada saat ini, seketika semua harapan tertuju padanya. Jangan khawatir, masih ada obatnya. Aku akan membuat pil mujarab, dan dia akan sembuh setelah meminumnya. Erik Qin mencoba menenangkannya. Lucu sekali, penyakit wanita itu sudah sampai ke tulang dan tubuhnya sangat lemah. Kamu harus memulihkan tubuhnya dulu dengan pil roh ringan. Jika tidak, karena obatnya terlalu kuat, dan dia pasti akan mati setelah meminumnya. Tuan Wang dengan tegas menjelaskan. Selama kualitas pil mujarab mencukupi, kenapa tidak? Erik Qin terlalu malas untuk menjelaskan satu patah kata pun kepadanya. Dia keluar dari kamar dan masuk ke halaman. Faktanya, tidak ada yang istimewa dari penyakit Putri Mo Zayu. Hematemesis dan koma hanyalah alasan mengapa penyakitnya semakin memburuk dari waktu ke waktu. Setelah mengeluarkan alat yang dia butuhkan, Erik Qin tidak bertanya kepada Mo Zayu mengenai ramuan obatnya. Dia langsung membuka gudang dan mengeluarkan resep obat mujarab. Anak buangan keluarga mana dia? Ada banyak obat mujarab, tapi sayang sekali semuanya hancur. Melihat reiki obat mujarab di sana, Tuan Zhang merasa sedikit iri, tapi ada cibiran tersembunyi di dalam hatinya. Sebenarnya dia sudah pernah memeriksa penyakit Putri Mo Zayu. Tentu saja dia tahu jika penyakitnya bisa disembuhkan dengan menggunakan pil mujarab, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jika dirawat secara serius, maka membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Rencana untuk menyerah sudah ada di dalam hatinya, jadi kemunculan Erik Qin hari ini hanya memberinya alasan saja. Tapi dia juga menyimpulkan, bahkan jika kondisi Putri Mo Zayu bisa disembuhkan, pasti tidak mungkin bagi anak di depannya ini untuk bisa menyembuhkannya. Saat Tuan Zhang memikirkan semua kemungkinan ini, Erik Qin sudah melemparkan semua ramuan obat mujarab ke dalam tempat racikan di depannya. Karena pengalamannya dalam pengobatan pemurnian semakin dalam,
Pemahaman Eric Kin tentang pengobatan pemurnian sudah melampaui banyak alkemis yang lebih hebat darinya. Itu bodoh. Tuan Wang menggelengkan kepalanya, mencoba menepis apa yang ada di dalam pikirannya. Dia menyadari Eric Kin sudah bersiap untuk menyalakan tungku, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mo Zayu yang mendengarkan di sampingnya juga terlihat mengepalkan tinjunya dengan panik. Meskipun dia tidak meragukan Eric Kin dalam hatinya, tapi pamor Tuan Wang memang masih yang lebih terkenal darinya. Bong! Tungku mengeluarkan kepulan asap, dan aroma obat yang kuat menyebar dalam sekejap. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.